warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita bisa sehat walafiat pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga kita, sahabat kita, serta teman-teman dan serta kaum beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman yang diridhai Allah, pada kesempatan saat ini izinkan saya ingin menyampaikan ceramah tentang hormat kepada orang tua. Mengapa tema ini yang saya ambil? Karena tanpa ada perantara kedua orang tua, kita tidak ada di dunia ini saat ini. Mereka telah mengorbankan segalanya demi kita, mulai dari kita dari kandungan hingga saat ini. Oleh karena itu, mari kita renungkan cara berbakti, menghormati, dan menghargai kedua orang tua kita dengan mendengar ceramah ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang pembukaan saya kali ini. Saya akan melanjutkan tentang ceramah saya yang berjudul tentang hormat kepada orang tua. Bagaimana tema ini tidak penting, sedangkan tema ini tertulis jelas di dalam Al-Quran, tertulis di dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan memeliharamu, maka janganlah sesekali kamu mengatakan kepadanya perkataan atau membantahnya, dan janganlah kamu ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban manusia adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah itu kewajiban terbesar manusia adalah menghormati kedua orang tuanya. Bahkan sekedar menyebutkan saja atau melawan dan membentak kedua orang tua itu sangat dilarang dan dimurkai oleh Allah. Karena kedudukan orang tua sangatlah tinggi dari segala-galanya. Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya menghormati kedua orang tua. Bahkan tertulis dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa kedua orang tua itu sangat penting. Yang ketika beliau ditanya tentang amal yang paling utama, beliau menjawab, "Sholat tepat pada waktunya." Kemudian setelah itu ia menjawab, "Menghormati kedua orang tua." Dari hadis ini menunjukkan bahwa menghormati kedua orang tua adalah hal yang sangat mulia di dalam agama Islam, bahkan setelah sholat. Teman-teman sekalian, mari kita renungkan jasa kedua orang tua kita. Seperti ibu, itu telah mengandung kita selama 9 bulan. Ia rela memperjuangkan kita selama 9 bulan dengan menahan rasa perihnya, mual, rasa sakit yang ia tanggung. Bahkan taruhannya saat melahirkan adalah nyawa dia sendiri. Dan setelah melahirkan, ia merawat kita, menyusui hingga saat ini. Sedangkan ayah kita bekerja keras, banting tulang, siang dan malam, hanya untuk menutupi kebutuhan kita dan keluarga kita. Dia rela berhujan-hujan, berpanas panas, dan menahan lapar, demi memastikan anak-anak dan keluarganya makan dan sekolah dengan hidup yang layak, seperti orang lain. Tidak ada kasih sayang di dunia ini yang melebihi kasih sayang dari orang tua kita kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita hargai kedua orang tua kita. Agar lebih jelas, marilah kita renungkan dari kisah nyata yang pernah terjadi di dunia ini. Dalam sebuah hadis, ada seorang pemuda yang menggendong ibunya keliling Ka'bah. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah dengan ini aku bisa membalas jasa ibuku?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, engkau belum bisa membalas jasa ibumu. Bahkan hanya untuk satu kali rasa sakit yang ditanggung ibumu saat melahirkanmu." Kisah ini memberikan pelajaran bahwa
Sebesar apapun pengorbanan kita tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan dan jasa-jasa kedua orang tua kita. Lalu, bagaimana cara menghormati kedua orang tua kita? Sebagai anak, tentunya sebagai seorang pelajar, kita bisa menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua dengan cara menghargai mereka, mendengarkan nasihat kedua orang tua kita dengan baik tanpa membantah atau melawat perkataan mereka. Yang kedua, berbicara dengan sopan, tidak meninggikan nada dan suara, selalu merendahkan hati dan nada bicara kita kepada orang tua. Yang ketiga, membantu kedua orang tua dalam pekerjaan rumah, seperti membersihkan rumah, merapikan rumah, atau bisa juga kita membantu pekerjaan ayah seperti membantunya di ladang, ataupun lain hal-hal kecil yang lain sebagainya. Yang keempat, kita bisa giat belajar dengan rajin dan tekun, karena prestasi kita bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua kita. Yang kelima, selalu mendoakan kedua orang tua kita selamat dunia akhirat, meskipun mereka sudah wafat ataupun masih ada di sekitaran kita. Baiklah hadirin sekalian, kita sudah beberapa topik yang sudah kita bahas tentang orang tua. Lalu dampak positif dari menghormati kedua orang tua kita tentunya sangat banyak. Salah satunya, kita akan diberikan kelancaran dalam segala urusan kita. Dan kita juga akan diberikan keberkahan serta rezeki yang lancar dan urusan yang kita selalu dipermudahkan. Doa-doa kita akan selalu dikabulkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, ridho Allah tergantung ridho orang tuamu dan murka Allah tergantung murka orang tuamu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang artinya, jika kita ingin hidup bahagia di dunia dan akhirat, maka kita harus menghormati kedua orang tua kita. Dan jika kita tidak menghormati kedua orang tua kita, kita akan menjadi anak yang durhaka, yang tidak akan mendapatkan keberkahan hidup dunia akhirat, dan disempitkan rezekinya, tidak dikabulkan doa-doanya, serta dipercepat azab di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Anak durhaka biasanya hidupnya tidak tenang, bahkan berkesulitan dalam melakukan hal apapun. Sering mengalami kesulitan, doa yang sulit dikabulkan, bahkan di akhirat kelak akan mendapatkan siksa yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang saya muliakan, dari ceramah yang saya sampaikan pada hari ini dapat diuraikan atau dapat disimpulkan, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban besar setelah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang kedua orang tua tidak ternilai harganya dan tidak bisa dibalas dengan apapun. Hormat kepada orang tua dapat dilakukan dengan hal-hal sederhana seperti berbicara dengan nada sopan, membantu kedua orang tua, rajin belajar, dan selalu mendoakan mereka. Anak yang berbakti akan mendapatkan keberkahan hidup, sedangkan anak yang durhaka akan mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, marilah kita semua bertekad sejak hari ini untuk lebih menghormati, mematuhi, dan membahagiakan kedua orang tua kita. Jangan pernah membuat mereka sedih, tapi buatlah mereka bangga dengan prestasi kita, dengan perilaku kita yang baik dan sopan tutur katanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tua, menghargai kedua orang tua, dan membahagiakan kedua orang tua, sehingga kalau kita dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.